Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatina Hasanah. Saya dari kelas Tafsir Tarbawide akan menjelaskan sedikit tentang objek pendidikan terkait tentang masyarakat global. Yaitu yang pertama, pengertian masyarakat global. Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran menyebutkan masyarakat adalah semua kelompok yang dihimpun oleh persamaan agama, waktu, dan tempat secara terpaksa maupun kehendak sendiri. Kata global berasal dari kata globe dan mulai dimaksudkan sebagai planet yang berarti bumi bulat. Masyarakat global adalah kecenderungan tren, semangat pragmatisme, kebebasan hidup, atau kehidupan serba praktis yang diusungnya. Masyarakat global sebagai satu warga dunia. Kemajuan di bidang teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, menjadikan dunia tempat berpijak semakin tanpa batas atau borderless. Seruan untuk bertaubat terdapat pada Quran An-Nisa ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubun min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Artinya, sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tafsir Al-Maraghi tentang Quran Surat An-Nisa ayat 17. 1. Orang yang fitrahnya sehat mempunyai kemampuan besar terhadap perkara kebaikan. 2. Seseorang yang dorongan syahwatnya lebih kuat daripada jiwanya dan lebih mendalam dalam hatinya. 3. Seseorang yang memiliki kapabilitas kuat dalam mujahadah untuk menjauhi dosa-dosa besar dan segala macam perbuatan fahisyah atau zina, tetapi tidak untuk dosa-dosa yang kecil. 4. Orang yang melakukan dosa, kemudian ia bertaubat dan meminta ampun, tetapi ia melakukan perbuatan dosa itu lagi dan kembali mencela dirinya. Demikianlah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lilladzina sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mauta qala inni tubdu. Artinya, sesungguhnya ketentuan sunatullah itu ialah bahwa taubat yang bisa diterima itu bukanlah orang-orang yang melakukan kejelekan dan tenggelam ke dalamnya sampai dekat dengan kematian. Kemudian perkataan yang disitir oleh ayat ini keluar dari mulut mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang telah digelimangi dosa-dosa dan sama sekali dalam dirinya tidak terdapat amal-amal soleh. Ia bukanlah orang-orang yang benar-benar bertaubat, tetapi hanya orang-orang yang mengaku bertaubat. Kemudian bersama membangun dan menjaga dunia. Dunia ini memiliki banyak negara yang berdiri di atasnya sehingga menciptakan keberagaman budaya, bahasa, pandangan hidup, dan keberagaman lainnya. Keberagaman tersebut menyebabkan munculnya diferensiasi tertentu dalam masyarakat. Misalnya, berdasarkan sosiokulturalnya, terdapat diferensiasi suku, agama, dan profesi. Seperti telah diketahui, keberagaman adalah salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan pergeseran-pergeseran dalam masyarakat. Oleh karena itu, bumi yang dihuni oleh banyak negara ini sangat rentan terhadap pergolakan yang dapat merusak perdamaian antar bangsa. Ada beberapa cara untuk bersama membangun dan menjaga dunia, yaitu 1. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 2. Berhenti menghakimi orang lain. 3. Luapkan sisi kreatif dalam diri. Menurut beberapa ulama, ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan Ibnu Saud untuk membangun dan menjaga dunia sebagai berikut. 1. Pemberlakuan kemerdekaan bermazhab di daerah Hijaz baik Makkah maupun Madinah kepada 4 imam. Salah satunya dari Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. 2. Agar tempat-tempat bersejarah tetap diabadikan karena tempat tersebut merupakan wakaf untuk masjid seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan tempat bersejarah lainnya.
3. Agar disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ikhwal, baik ongkos haji, perjalanan keliling Mekah kepada syekh maupun mutawif. 4. Semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz hendaknya ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran yang hanya dilatar belakangi belum adanya pembukaan undang-undang tersebut oleh pihak pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.